that I'm different. Everyone's looking at me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Anjani dari kelas 11 IPS 4. Dan ini rekan saya. Saya Putri Tiara Asmarajati. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. APBN adalah suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam waktu 1 tahun. Apa fungsi APBN? Fungsi APBN adalah sebagai fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, fungsi pengawasan, fungsi perencanaan, dan fungsi otorisasi. Tujuan APBN untuk memelihara stabilitas ekonomi agar tercipta kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Mencegah terjadinya anggaran yang kurang atau defisit sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara supaya seimbang dalam upaya melaksanakan kegiatan. Hal ini dilakukan agar tercapainya kenaikan produksi, peningkatan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber-sumber penerimaan negara ada dari pajak, retribusi, keuntungan BUMN atau BUMD, denda dan sita, pencetakan uang, pinjaman, sumbangan, hadiah dan hibah, dan penyelenggaraan undian berhadiah. Jenis-jenis belanja negara dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Contoh belanja pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga dan pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bansos, dan belanja lain-lain. Contoh transfer ke daerah yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dana transfer lain-lain, dan dana desa. Mekanisme penyusunan APBN didasarkan oleh 2 aspek, yaitu aspek pendapatan dan aspek pengeluaran. Yang pertama adalah prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan. Di antaranya adalah mengintensifkan penerimaan sektor anggaran dalam jumlah dan ketepatan penyetoran. Selanjutnya, mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara. Dan terakhir, mengintensifkan tuntutan ganti rugi yang diderita oleh negara dan denda yang dijanjikan. Yang kedua, ada prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pengeluaran negara, yaitu diantaranya hemat, tidak boros, efisien, dan berdaya guna, serta sesuai dengan kebutuhan teknis yang ada. Selanjutnya, terarah, terkendali, sesuai dengan anggaran dan program kegiatan. Dan terakhir, mengusahakan semaksimal mungkin pembelian produk-produk dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi yang dimiliki. Selanjutnya, ada asas penyusunan APBN, ada 3. Yang pertama, kemandirian. Yang kedua, penghematan atau peningkatan efisien dan produktivitas. Yang ketiga, penajaman prioritas pembangunan. Landasan hukum APBN ditetapkan 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dan terakhir, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Di sini saya akan menampilkan cara penyusunan APBN, yaitu yang pertama, Presiden mengajukan atau menyusun RAPBN dalam bentuk nota keuangan, kemudian diajukan kepada DPR dan RAPBN disidangkan. Jika diterima, maka akan membentuk APBN dengan undang-undang. Setelah itu dikembalikan untuk dilaksanakan oleh Presiden atau pemerintahan. Jika ditolak, pemerintah atau Presiden menggunakan APBN tahun lalu. Materi selanjutnya, pengaruh APBN terhadap perekonomian. Yang pertama, memperbaiki kestabilan perekonomian. Yang kedua, menunjang sektor pasar yang ikut berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menimbulkan investasi masyarakat. Yang keempat, mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi melalui kemauan dan kemampuan kerja rakyat beserta investasinya. Yang kelima,
APBN berpengaruh terhadap mekanisme pasar sehingga membentuk ketidaksamaan pendapatan dan kesejahteraan di masyarakat.